Kesalahan pertama yang dilakukan adalah investasi terlalu besar. Kedua, tidak tahu target market. Nah, yang ketiga, kita terlalu over optimis dengan stok. Tanahnya, garapnya satu kali, ternyata gagal total karena kurang satu bahan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Business is Fun. Jadi bagaimana cara menjalankan bisnis dengan menyenangkan dan juga tentunya menguntungkan. Bersama narasumber kita, yaitu beliau adalah seorang CEO dan founder dari Top Coach Indonesia, yang dimana sudah membantu banyak sekali pebisnis yang ada di Indonesia dan merupakan peraih rekor muri untuk penerbitan pertama majalah Business Coach Indonesia. Langsung saja kita sambut dengan Coach Tom MC Ifle. Selamat datang. Bagaimana? Fantastis ya. Baik, selalu luar biasa nih. Sehat. Jadi selama liburan ini udah kemana aja nih, Coach? Wah, liburan saya udah ke Jakarta. Luar biasa ya. Sudah Jakarta, ke Puncak, ya. sudah ke Bogor, yang dekat-dekat aja ya. Okay. Tapi kemarin jalan-jalan ke Bali sama anak-anak dan bisa refresh lagi di situ. Refresh lagi ya. Jadi udah ada meregangkan otot-otot yang tegang ya. Iya, meregangkan otot-otot otak kalau saya. Ya, otaknya harus dikasih istirahat. Vitamin Betul. juga ya. Oke, baik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan sebuah materi yang biasa dilakukan oleh banyak para pebisnis. Ya. Jadi profit maksimal bisnis musiman. Nah, Oke. kalau kita lihat bisnis musiman ini kan banyak banget ya. Banyak sekali, betul. Semua yang hanya bisa dijalankan saat musim-musim tertentu namanya bisnis musiman. Iya, betul. Bahkan ada beberapa bisnis yang sepanjang tahun ada, tetapi suksesnya itu di musim-musim tertentu. Baik, Ya, betul. seperti pertanian, ya, kemudian produk-produk wisata, produk-produk yang berkaitan dengan hari-hari besar tertentu. Oke. Misalnya kalau kue-kue Kue-kue kering ya. kue kering, Oke. mungkin momentum Lebaran, ya, oke. dia pasti laku. Ya. Ya, nggak diapa-apain pun laku. Banyak Yes, yang nyari banyak yang gitu ya. cari. Betul. Kita bahkan karyawan-karyawan yang tadinya nggak punya bisnis tiba-tiba dagangin kue kering gitu ya, atau parcel. Parcel, Ini betul. semua adalah hal-hal yang dilakukan di saat-saat musiman. Betul. Tapi kita juga sering melihat bahwa banyak bisnis musiman ini gagal mencetak profit. Mereka menjalankan bisnis hanya karena hobi, karena hanya suka, karena mengisi waktu dihitung-hitung ternyata nggak untung. Oke. Setelah dipotong dengan biaya-biaya, misal contoh ada sebuah perusahaan, karyawan lah, salah satu karyawan kita pernah bekerja di salah satu tim saya. Wah, dia bilang, "Coach, saya mau bikin bisnis kue kering." Kue kering, oke. Oke, ya udah, mau bikin apa? Wah, saya mau bikin nastar, saya mau bikin ini, Kue itu, salju, segala macam. Bisa bikinnya? Bisa, Coach. Oke. Nah, dia ceritanya dapat belajar di mana? Iya, saya kursus. Wah. Nah, dia kursus dong, bayar kursus. Oke. Setelah bayar kursus, kemudian dia melihat ternyata di tempat kursus dia menggunakan oven yang bagaimana. Ternyata ovennya keren banget. Jadi dia invest oven. Wah, langsung invest oven. luar biasa. Terus abis itu dia invest barang-barang yang sifatnya cukup serius gitu ya, seriusan mahal gitu. Harus rekrut karyawan. Wah, Bikin packagingnya, desain packagingnya. Wah, saya bilang hebat. Saya bilang ini kamu pasti laku nih. persiapannya Karena matang persiapannya banget. sangat luar biasa. Persiapannya sangat luar biasa. Lalu kemudian makanannya pun enak. Kue keringnya enak, semuanya enak. Ya, rasanya oke. Bahkan saya order lagi. Tapi waktu saya selesai liburan, selesai musimnya, terus saya tanya, "Udah hitung-hitungan belum?" "Waduh, bonyok. Coach, saya bonyok." Kenapa bonyok? Saya bilang, saya nggak memperhitungkan
bahwa biaya-biaya yang saya keluarkan itu semua adalah investasi awal yang ternyata tidak perlu sebesar itu. Oke. Namanya bisnis musiman. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan profitnya di bisnis musiman ini? Nah, kesalahan pertama yang dilakukan adalah investasi terlalu besar untuk sebuah bisnis yang hanya bisa dilakukan 1 tahun 1 kali. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah tidak memikirkan segmen pasar yang tepat. Jadi mau menjual ke semua orang. Padahal kalau mau sedikit kreatif, mau sedikit berpikir, ya, kita tidak perlu bersaing harga, kita harus bersaing quality. Karena ini musiman, ya orang akan membeli produk untuk niatan tertentu. Oke. So, kalau misalnya Lebaran, pertanyaannya, ada orang yang beli kue untuk dimakan sendiri, betul? Betul. Ada yang beli kue untuk disajikan ke tamu, Betul. tapi ada juga yang beli kue untuk dikirim ke orang. Oleh-oleh ya biasanya. Atau Untuk dikirim untuk menjaga hubungan baik, ya, kirim. Nah, pertanyaan saya, kita masuk segmen yang mana? Kalau kita hanya untuk makan di rumah, nggak mungkin beli yang semahal-mahalnya. Betul ya? Iya. Mungkin sangat-sangat mahal sehingga siapapun orang yang datang akan makan yang terlalu mahal. Mungkin nggak? Kita cari yang cukup, enak, murah. Perlu nggak pakai packaging yang mewah-mewah? Siapa yang mau lihat? Karena udah dibuka. Ya betul nggak? Sampai di rumah udah dibuka. Nah, tetapi kalau kita mau kasih ke orang, bisa jadi kita membutuhkan packaging yang sangat-sangat bagus. Ya, yang menarik, yang bagus, yang representatif untuk dikirim. Nah, kegagalan ini membuat banyak sekali orang itu kehabisan profit. Karena sudah serius membuat packagingnya, tetapi jualnya terlalu murah. Jatuhnya di situ. Jualnya terlalu murah. Akhirnya saingan dengan yang ini. Perang harga ya. Perang harga. Atau packagingnya bagus, rasanya nggak enak. Packagingnya bagus, begitu bang, ya nggak enak, malu mau ngasih orang gitu ya. Bener nggak? Pernah nggak? Betul. Pernah kejadian. Ya rasanya nggak enak. Udah mahal. Udah waduh, packagingnya kayak begini. Akhirnya kita harus banting harga karena stok kita numpuk. Nah, yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama adalah masalah kita terlalu overinvestasi. Kedua, tidak tahu target market. Nah, yang ketiga, kita terlalu over optimis dengan stok. Jadi stok kita udah numpuk, kita nggak mikir berapa lama saya harus menghabiskan stok ini. Gitu. So, solusi yang pertama, kita perlu memikirkan tentang siapa yang mau kita bidik dulu. Berarti masuk ke target. Kita masuk ke yang saya sebut persona atau segmen orang yang mau kita ambil. Segmen orangnya. Baik. Siapa sih yang mau kita bidik? Ibu-ibu kah? Remaja, orang tua, laki-laki, atau pekerja, pengusaha. Lalu kita bidik peruntukannya. Jadi target market ini punya banyak sekali klasifikasinya, banyak klasifikasinya. Ya, pertama adalah siapa yang mau kita bidik. Lalu untuk apa mereka beli produk itu? Ya, untuk apa mereka membeli produk tersebut? Lalu yang ketiga adalah mereka akan memberikan untuk siapa lagi? Siapa yang mengkonsumsi produk tersebut? Katakan kalau saya mau membuat produk, akan jauh lebih tinggi profitnya kalau misalnya saya membidik segmen untuk hadiah, parcel, ya, yang diberikan kepada business partner. Beda lagi tuh. Parcel untuk karyawan dengan parcel untuk partner bisnis. Lalu kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah
supaya partner bisnis saya bisa merasa dihargai. So kira-kira nyambung nggak dengan kualitas produk yang akan kita buat? Oke. Langsung kita terbayang, langsung terpikirkan, oh ternyata dengan begitu saya harus buat produk yang lebih berkualitas. Besarannya harus pas, kemasannya harus pas. Kita perlu membuat dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi juga tidak boleh terlalu murah. Kalau terlalu mahal nggak masuk akal. Betul. Tetapi bukan berarti ada perusahaan, tidak ada perusahaan yang seperti itu. Ada perusahaan yang wah jual parcelnya mahal sekali, ya, tapi kemasannya cantik sekali. Dan kalau kita beli itu dikirim, orang sangat-sangat merasa wah, ini good deal banget gitu. Daripada kita bikin sendiri. Betul. Ya, daripada kita kemas sendiri, daripada kita wah bungkus sendiri, itu udah repot. So jadi nomor satu, mikirkan siapa yang Anda bidik, siap untuk apa mereka melakukan, dan untuk diberikan kepada siapa. Oke, kalau memang ini adalah sebuah produk musiman. Kalau produknya makanan. Kalau misalnya produknya yang lain bagaimana? Misalnya jalan-jalan, sama. Prinsipnya sama. Siapa target marketnya? Keluarga dengan anak, pasangan pun banyak, orang tua, apa yang masih muda? Atau masih muda. Honeymoon atau sudah cukup lama menikahnya. Nah, mereka ini harus dipikirkan siapa dan kemana cocoknya mereka pergi. Jadi dengan kita memikirkan, saya mau jualan untuk siapa sih? Saya mau bidik siapa sih? Siapa yang cocok beli produk saya sih? Ini akan membuat kita lebih kreatif dalam menciptakan produknya. Begitu. Dan akhirnya profit kita menjadi lebih maksimal. Jadi itu yang harus dipikirkan juga nih, Coach. Ya, itu syarat pertama. Syarat pertama ini ya. Nah, kemudian setelah itu sudah cukupkah untuk memaksimalkan profit? Itu pertama ya. Jadi kita udah tahu targetnya. Nah, baru yang kedua adalah jangan membuat produk yang sudah ada di pasaran. Kalau kita bikin produk yang semua orang udah jualan, udah pasti langsung ditawar harganya. Udah pasti harus langsung kepatok harganya. Jadi buatlah produk yang meskipun sama, misalnya contohnya nastar. Nastar biasanya bentuknya kayak apa? Bulat. Kenapa nggak kita bikin panjang? Belum ada di pasaran. Yang kita buat bulatnya tuh bukannya bulat bola, tetapi bulatnya kayak sosis gitu ya. Seperti tabung, bentuknya tabung. Yang tadinya tidak yang dipotong-potong sudah ada, sekarang kita buat yang belum dipotong-potong. Yang panjang, jadi nastar stick gitu ya. Nastar stick ya. So yang biasanya renyah kita buat yang lebih keras. Jadi mungkin sesuatu yang nggak pernah ada. Tujuannya apa? Tujuannya orang punya pilihan yang berbeda. Orang punya pilihan yang berbeda. Jadi kalau ada dua produk nastar, yang punya Anda bentuknya panjang, yang produk orang lain bentuknya bulat-bulat, yang panjang ini jauh lebih atraktif. Ya, buatlah sesuatu yang berbeda. Bisa dari bentuk, bisa dari warna, bisa dari hiasan, bisa dari kemasan, bisa dari harga. Anda bisa membuat harganya lebih atraktif, mau murah banget atau mau mahal banget. Ya, mahal banget juga nggak masalah. Kenapa? Orang pasti bingung. Ini mahal pasti ada sebab nih. Gitu. Penasaran. Pasti bikin penasaran. Oh, ini nanasnya dari nanas madu. Ya, mahal. Tanpa gula. Coba misalnya tanpa gula nanasnya. Ini akan membuat orang menjadi sangat-sangat penasaran. Oh, ini sangat berbeda. Oh, ini sangat unik. Nah, buatlah yang benar-benar berbeda dari apa yang sudah ada. Ya. Lalu yang ketiga, dalam hal diferensiasi, jadi yang pertama adalah buat yang berbeda dari bentuknya atau kan dari ini. Dan kedua adalah Anda harus memastikan produk Anda memiliki keunggulan tertentu, baik itu dari rasa, apakah dari kemasan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dari sisi diferensiasi adalah
mengenai kemampuan Anda untuk mengirimkan Oke. delivery-nya. Delivery-nya. Ya, saya ada cerita menarik. Ada sebuah perusahaan bikin cupcake. Oke, cupcake. Jadi saya datang mau pesan cupcake, oke, cupcake-nya wah cakep banget. Ini kayak gini Pak kemasannya, wah cakep ya. Oke, bisa dikirim nggak? Bisa. Oke, kalau gitu saya tes dulu ya. Untuk saya tes dulu. Iya. Tes dulu ya, tolong kirim ke kantor saya. Lalu kemudian saya mau bagi-bagi ke karyawan, suruh ngetes nih cupcake. Oke, wah cakep semuanya. Iya. Nyampe kantor udah teguling-guling semua. Nyampe kantor udah melindung semua. Ini cupcake kok berantem semua nih. Ya kan, yang coklat jadi merah, merah jadi coklat, coklat wah hancur semua. Iya. Kenapa? Karena tidak memikirkan bahwa ini akan dikirim kemana-mana. Jadi harus pikirkan secara fungsional juga. Oke, betul, betul. Sudah different bagus, kemasan oke, dikirim terguling-guling itu nggak bagus. Nah itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Yes. Luar biasa ini ya. Jadi memang diferensiasi yang kedua ini memang dari saya deliver ini sangat penting, ya. Penting sekali. Oke, karena apabila ini juga dalam hal semua hal atau memang hanya makanan saja atau memang yang bersifat produk itu yang rawan kalau misalkan Semua produk. semua produk. Semua produk. Semua hal. Baik, Yang baik. semua yang dipakai dalam hal liburan ya pasti atau saat yang musiman itu sangat rawan sekali dengan cacat produk. Oke. Bayangkan kalau Anda petani bawang, tiba-tiba musimnya berubah, cuacanya berubah, sudah investasi. Ya. Ya kan itu satu kali investasi tuh. Beli pupuknya satu kali, tanahnya, garapnya satu kali. Ternyata gagal total karena kurang satu bahan aja misalnya. Kurang sesuatu ya jadi masalah. Luar biasa. Apalagi liburan gitu ya. Apalagi yang namanya sesuatu yang Musiman. dipakai musiman, dipakainya 1 tahun 1 kali, ya baik baju dipakainya 1 tahun 1 kali, Iya. begitu dipakai gedombrangan, ya. Aduh. Begitu dipakai nggak cocok, wah itu sudah sangat-sangat Oke. nggak oke banget gitu. Lagi ada kebutuhan kayak misalkan menghadiri sebuah acara yang memang Betul banget. bertemu dengan banyak orang. Mepet Iya. waktunya, ya itu kita harus pikirkan tuh, bisa nggak nih, pas nggak. Saya di rumah ada butik juga, jadi bikin pakaian wanita dan kita betul-betul memastikan tuh, ini mau dipakainya kapan nih? Iya. Oh, dimakainya ada resepsi, Iya. atau mau halal bihalal, Iya. atau mau kunjungan ke keluarga pakai seragam semuanya. Oke. Nah, jumlah orang yang kita yang jahit dengan waktunya itu nggak bisa istilahnya delay. Misalnya kalau Lebaran tanggal 35, Ya. 34 gitu kan. Iya Bu, nanti saya selesainya tanggal 8. Wah. Ya nggak bisa. Udah gitu. lewat, ya. Kita harus bisa memastikan kita selesai sebelum waktunya. Oke. Gitu. Jangan kita udah wah happy nih bikin produk. Ya. Selesainya kapan? Oh, habis Lebaran selesai baru beres. Ya, itu nggak bisa. Betul. Benar. Ya. Nah, selanjutnya masih ada poin yang harus kita lakukan lagi nggak untuk bisa memaksimalkan profit? Ya Di ini bisnis sebetulnya adalah satu trik ya, trik Oke. supaya profit kita lebih maksimal. Oke. Kalau Anda mengerti lawan Anda, mengerti kompetitor Anda langsung, atau milih kompetitor Anda, Bisa milih ini ya. iya, Anda bisa milih, Oke. kita bisa memaksimalkan profit kita. Misalnya contohnya begini, saya bisnis rumahan, saya mau saingan dengan bisnis besar. Bisnis besar, biaya mereka sudah sangat tinggi. Betul. Betul ya? Betul. Jadi dia tidak bisa jual murah. Ya. Pasti. Karena dia tidak bisa jual murah, kita bisa menjual dengan harga mereka, tetapi dengan biaya kita. Baik. Oke? Itu kekuatan orang-orang di China. Di China mereka menjual produk, misalnya handphone, lawan perusahaan gede yang costnya sudah sangat besar. Ya. Tapi mereka bisa menjual dengan harga sedikit lebih murah, dengan fitur yang tidak kalah dengan kompetitor mereka. Betul. Ya, kalau Anda mau jual baju kah, Anda mau jual sepatu kah, Anda mau menjual barang-barang kerajinan kah, Anda mau menjual kuliner kah, atau jual barang-barang pesanan, apapun itu sebetulnya sangat-sangat bisa.
pilih dulu target marketnya, Anda lihat yang mana yang bisa Anda bedakan, bikin produk yang berbeda dari pasaran, tetapi setelah itu Anda pikirkan, saya mau membidik atau saya mau saingan dengan siapa. Oke, kalau saya tahu, oh saya bakal saingan dengan si A yang harganya sudah seperti ini, kalau saya turunin sedikit dengan membuat produk yang mirip-mirip dengan mereka, kualitasnya juga dimirip-miripkan, kemasannya dibuat sedikit different, Anda bisa langsung menaikkan pamor bisnis produk Anda. Menaikkan langsung kualitas persepsi pasar terhadap produk Anda. Begitu. Oh, ini mirip-mirip si ini punya ya. Oh, ini mirip-mirip kue artis ya. Oh, ini mirip-mirip si anu ya. Nah, itu kreativitas itu akan sangat-sangat terbantu kalau Anda milih target market. Ya, setelah milih target market, lihat target market ini sudah beli sama siapa. Nah, Anda tinggal dompleng lah kompetitor itu. Jadi menciptakan pasar yang lebih luas. Nah, orang-orang yang tidak terlayani bisa dilayani oleh Anda. Begitu. Orang yang nggak sanggup beli produk A, ya beli produk yang lebih murah, tetapi kualitasnya tidak kalah. Nah, ini sangat-sangat memungkinkan kalau Anda milih segmen pasar dan target market. Sekaligus Anda mencari siapa kompetitornya. Ya, pilih pesaingnya dulu. Pilih lawannya dulu. Oke. Nah, Coach, kalau misalkan pilih lawannya dulu gitu kan, jadi sudah mengeluarkan sebuah produk dan kemudian istilahnya kita mengeluarkan produk yang tidak jauh beda dengan mereka. Apakah ini takutnya niru nih atau seperti apa nih? Ya. Itu bagaimana itu, Coach? Dalam hal ini kita justru cukup terbantu dengan adanya lawan. Misalnya contoh ya, Gojek meniru Uber. Konsepnya adalah konsep online transport. Transport berbasis online. Atau taksi berbasis online. Kalau ini dicontek sedikit, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Boleh bilang, dia niru Uber. Ya, so what? Di Indonesia belum ada kok. Jadi pintar melihat peluang saja, begitu ya. Di Indonesia belum ada kok yang mengorganisir ojek. Kenapa enggak? Ya. Kalau misalnya ada beca, mungkin kita mengorganisir beca. Becak online ya. Beca online. Ya kan, kalau sekarang ojek online, taksi online, semuanya serba online. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata mudah untuk mengedukasinya. Karena sudah ada di luar sana. Karena sudah ada contohnya. Contohnya. Ya? Tinggal dimodifikasi dan memang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Betul. Gitu ya. Luar biasa. Tinggal kita buat kreativitas kita sendiri. Betul. Ya, baik, itu adalah yang ketiga. Baik, selanjutnya apalagi yang harus kita miliki? Nah, yang keempat ini sebetulnya agak sedikit berbeda dengan teknik yang kita bahas, 3 teknik tadi. Yaitu kita melakukan yang namanya sedikit riset. Jadi kalau ada nastar, nih kita makanan aja nih ya, nastar, kue salju, kemudian ada kue apa yang biasa kastengel, ya. Kemudian ada let's say kue yang kue coklat yang terbuat dari sereal. Anda harus menghitung mana di antara 4 produk ini yang memberikan keuntungan paling besar, yang bahan bakunya paling murah, bisa dijual agak tinggi, dan peminatnya banyak. Betul. Iya. Anda jangan, wah saya mau semuanya. Jangan dulu, tenang. Anda boleh jual semua, tapi Anda lihat, dihitung-hitung, ya, riset sedikit, hitung-hitungan. Oh, kalau saya jual ini, ternyata peminatnya banyak, harganya bagus, kemudian bahan bakunya murah. Ya. Nah, kalau Anda tahu, Anda fokuskan ke produk itu, marketingkan habis-habisan produk itu. Jadi keuntungan Anda jadi maksimal.
Nah, kebanyakan orang di luar sana, Ya. mereka menjual produk yang sudah terlalu banyak di pasaran, Ya. harganya mati-matian, banting-bantingan, karena banyak peminatnya, Ya. bahan bakunya susah dicari. Oh. Karena susah dicari, bahan bakunya jadi mahal. Ah. Karena bahan baku mahal, margin kita jadi tipis. Nah, Anda pikirkanlah, siapa atau di mana atau produk apa nih yang kalau saya lihat masih oke, marginnya oke, langsung kita fokuskan ke produk itu. Dan itu yang akan membuat produk profit kita menjadi sangat-sangat maksimal. Betul. Oke. Jadi melihat peluang di salah satu produk yang kita jual begitu ya. Ya, Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu kan otomatis untuk dari segi harga, apakah bisa melihat dari sisi apakah misalkan dari jenisnya tadi atau memang dari risetnya itu seperti apa sih Coach? hitung bahan bakunya. Hitung bahan baku. Bahan baku ini bakal kalau saya bikin 1 kilo jadi berapa? Oke. Ya, bahan baku ini butuh apa aja nih? Oh, Oke. butuh tepung, Oke. butuh gula, butuh telur. telur, butuh Susu biasanya kadang ya? susu, butuh mentega, ya kan, termasuk butuh minyak, Minyak wadah. gas, segala gas macam. gitu kan, Betul. butuh gas. Kalau di zaman dulu kan minyak tanah, sekarang minyak tanah udah agak susah kan. Oh iya, minyak gas kan. Gas kita perlu berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk itu, kita hitung. Oh, ternyata bahan baku ini lumayan nih, bandingkan dengan bahan bakunya yang lain. Oke. Nah, ini jadinya berapa, ini jadinya berapa, ini jadi berapa, hitung Per produk gitu per ya. produk. Kalau saya jual dengan harga tertentu masih oke nggak? Ya, yang marginnya paling bagus, oh ternyata di pasaran nih harganya sekian nih, Oke. saya bisa jual, saya bisa buat dengan modal kecil. Nah, carilah yang lebih tinggi, Ya. cari yang paling tinggi. Baik. Gitu. Harga yang paling tinggi ya. Dapatlah maksimal profit. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi hitungan yang tepat. Yes. Tentunya juga nanti bisa memaksimalkan untuk produk yang sudah Anda pilih. Dan memang tadi tidak ada di pasaran atau seperti apa nih? Tadi kan kalau misalkan terlalu banyak di pasaran akan berpengaruh kepada harga. Dan tentunya untuk dari sisi bahan baku akan semakin meningkat nih kalau misalkan sudah terlalu banyak yang menjual. Bener. Ya, itu Oke. pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Kalau semua orang jualan barang yang sama, ya kan, kemudian kebutuhannya tiba-tiba meningkat, contohnya lah, Iya. gampang. Kalau Anda beli ketupat, Ya, apanya yang mahal? biasa. Bungkusnya. daun Ya kan? kelapanya. Daun kelapanya. Iya. Kapan Anda belinya itu? Kalau Anda beli jauh-jauh hari, yang saat orang lain nggak butuh, pasti harganya murah. Coba kalau deket-deket. Pasti. Semua bahan baku, Oke. semua bahan baku, berasnya mahal, semuanya mahal, semuanya meningkat. Kenapa? Karena peminatnya bertambah, Demand-nya meningkat ya. demandnya meningkat. Nah, Anda harus hitung-hitung itu. Kapan Anda beli bahan baku supaya saat beli bahan baku lagi bagus, lagi murah, lagi oke, Anda bisa nyetok untuk jualan pada saat musimnya Oke. laku. Jadi kalau misalkan kita bilang orang pada sibuk cari bahan baku, kita udah jualan duluan gitu Kita ya. udah jualan, kita masih sibuk bahan baku, mereka dapat harga mahal, Iya. kita udah beli dengan harga yang murah. Oke. Jadi apa nih? Apa Ini nih? yang terakhir, ini Ini sangat-sangat terakhir. penting. Itu gini, ketika bisnis musiman, orang nggak kenal kita, Betul. karena kita nggak dikenal sebagai perusahaan yang sudah established, oke. udah punya brand, jadi orang nggak tahu banget tentang kita, cuma dengar dari mulut ke mulut paling, ya. Iya. Sehingga yang namanya kesan pertama itu sangat-sangat penting. Wah, kesan pertama. Begitu menggoda. Begitu Jadi menggoda. kesan pertama itu sangat Oke. penting. Jadi pada saat telepon Anda banyak, karena ingat ya, ini bisnis musiman, bukan bisnis utama kita, Oke, betul. bukan pekerjaan utama kita. Misalnya kita adalah karyawan, kita juga punya kesibukan tersendiri, Iya, kita betul. punya banyak pekerjaan kita, tiba-tiba masuklah pesanan. Oke. Bisa jadi ketika kita masuk, terima order, marah-marah kita. Wah. Aduh, ini kesel nih, nyebelin banget sih nanya-nanya. Oke. Nah, ingat ya, servis, pelayanan, komunikasi itu harus benar-benar
prima. Layani dengan sabar. Jawab setiap pertanyaan dengan lebih cepat. Oke. Kalau ada pertanyaan yang serius dan harus dijawab lebih detail, Anda harus mau melayani. Jangan hanya sekedar gampang mau terima order lalu selesai. Karena sekarang orang pasti bahkan sudah tahu harga pun, sudah ditampilkan harga pun, orang tetap nanya, berapa harganya? Wah. Sudah tahu ada nomor rekeningnya, tanya, kirimnya kemana? Bayarnya kemana? Ngeselin Pasti ya. ada pertanyaan. Kita pasti nyebelin kan? Betul, Ini betul, orang udah betul. dikasih tahu, sudah saya tulis lengkapnya, kagak dibaca. Padahal tulisannya sudah paling besar. Ini banyak, paling besar. Iya. Tetap ditanya, ini kirimnya kemana? Bisa keluar kota enggak? Ongkos kirimnya berapa? Nah, ini Anda harus sabar. Karena pelayanan Anda, servis Anda, respons Anda mempengaruhi reputasi Anda. Bisa jadi kuenya boleh enak, pelayanannya nggak enak, orang punya perasaan yang nggak enak juga saat membeli produk kita. Kita harus layani dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan selengkap-lengkapnya. Dan itulah yang membuat kita menjadi lebih dikenal nanti suatu hari. Besok-besok ada, akhirnya tadinya awalnya mungkin bisnis musiman, lama-lama jadi bukan bisnis musiman. Karena orang udah nyaman gitu. Akhirnya bisa menjadi bisnis benerannya. Iya, betul, Atau bisa kita alihkan ke produk lain yang tidak musiman. Gitu. Itu karena semua karena apa? Karena pelayanan. Karena pelayanan. Oke, maksimal pelayanan dalam hal misalkan komunikasi, jadi menjaga hubungan, dan juga ini kadang-kadang nih coach, kalau misalkan lagi musiman itu ya kan banyak orderan gitu, Iya. dan mintanya macam-macam. Nah. Managingnya gimana sih? Nah, oke. Apakah harus kita hire orang? Benar, benar. Harus seperti apa atau gimana? Nah, ini cukup menarik karena saya juga punya bisnis musiman. Oke. Jadi saya tahu bahwa pada saat namanya musiman, Iya. nggak mungkin karyawan tetap, betul nggak? Betul. Bisa jadi karyawannya pun dadakan. Musiman juga. Musiman juga, tetangga lah dipanggil, betul ya? Iya. Temen lah ajak gabung, saudara Yang lagi liburan yang gitu. lagi libur ya, anak-anak yang sudah mengerti, mungkin anak SMA yang lagi libur, kita ajak untuk gabung untuk bekerja. Nah, mereka ini bisa jadi tidak terlatih dalam bekerja. Betul. Bisa jadi mereka juga bisa panikan, kualitasnya pun bisa kurang tepat. Bahaya gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus buat mini struktur organisasi. Struktur organisasi mini. Kecil-kecilan Jadi, ya. kita buat pembagian tugas yang benar-benar sesuai dengan kemampuan. Oke. Siapa yang tukang ngirim? Siapa yang terimain telepon? Siapa yang dik dapur? Jawab Siapa sosial yang media. belanja? Siapa yang jawabin sosial media? Ini kita atur sedikit ya. Tapi di situ ada satu hal juga yang cukup penting yang harus dilakukan, Apa? yaitu buat proses yang tertulis. Oke, proses dalam hal penjualan, produksi, atau semuanya? Proses tertulis, baik produksi, Oke. penjualan. Jadi penjualan harus ada Alurnya. cara terima teleponnya bagaimana. Kalau ada pertanyaan ini jawabnya apa? Simple aja. Mini SOP berarti. Mini SOP. Oke. Jadi kalau ada orang tanya, sekarang nih yang available produknya apa? Oke. Boleh ordernya kapan? Dikirimnya kapan? Selesainya kapan? Itu semua udah kita tetapkan. Kadang-kadang kalau misalkan ada yang telepon gitu, jadi pas nelpon tanya dulu yang punya. Nah, sisa supaya berapa nih? tidak begitu, Hah? pasang SOP mini. Biasanya kita pasang papan tulis kecil lah, Oke. papan tulis. Ini juga ini tempat oret-oretan anak-anak. Iya. Tahu kan ya, papan tulis mainan? Hah. Ya tinggal ditulis di situ. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, produk yang bakal laku apa saja. Oke. Ya, yang bakal ini udah ada order, sudah ada order. Kapasitas penuh. Bapak baru bisa lusa, Pak. Gitu. Oke. Kalau mau lusa dikirim boleh. Kalau ini Senin, Selasa penuh, Pak. Rabu masih bisa, Kamis masih bisa. Jadi kelihatan yang stoknya berapa, kemudian yang sudah order berapa. Betul. Oke. Bisa langsung kebaca, langsung bisa terlihat. Itu mini SOP, nggak harus SOP lengkap gitu, nggak usah. Wah, Tapi rapot sih, tertulis, terlihat ya. tertulis dan terlihat. Misalnya di dapur pun sama, sudah ada orderan ya tampilkan orderan itu di tembok,
begitu. Jadi semacam sistemnya semacam kayak restoran juga, hanya saja bentuknya pesanan gitu. Simple aja, tapi nggak perlu rumit-rumit lah. Iya. Yang namanya bisnis musiman, gitu kan. Tetapi kalau kita jaga secara profesional, kita bisa atur secara profesional, bisnis musiman ini bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan. Karena udah dibentuk duluan ya. Karena sudah diatur. Diatur, oke. Dan itu udah ada polanya, udah Betul. kelihatan, dan Betul. termakin terbiasa, dan itu akan menjadikan peningkatan lagi gitu Benar. ya. Oke. Jadi ini sudah disebarkan nih 5 trik untuk bisa memaksimalkan profit bisnis musiman. Semoga benar-benar bisa dipakai. Oke, semoga benar-benar bisa dipakai dan dicatat ya. Harus dicatat. Dan juga jangan lupa action. Ini mumpung lagi momennya bagi para Anda khususnya memang masih cari peluang bisnis yang tepat, kayak misalkan mencari inspirasi bisnis yang tepat, apa saja sih? Nah, ini mungkin bisa dijalankan hal seperti ini. Baik. Oke, kita sudah berada di penghujung acara nih, Coach. Jadi kesimpulan dari profit maksimal bisnis musiman seperti apa nih, Coach? Harus dijalankan. Dalam menjalankan bisnis musiman, jangan melihat ini sebagai bisnis musiman. Musimannya itu harus hilang. Tapi yang Anda harus lihat adalah ini adalah sebuah bisnis. Sehingga Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang main-main, tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sewaktu-waktu dijalankan, tetapi Anda melihat marketnya musiman, bisnisnya seriusan. Marketnya musiman, tapi bisnisnya seriusan. Sehingga ketika Anda mau menciptakan musim ini menjadi musim yang bulanan, Anda bisa membuat bisnis ini menjadi bisnis yang lebih seriusan. Oke, yang pertama adalah pastikan Anda mengerti siapa yang Anda sedang bidik. Ya, Anda mau mengejar siapa. Yang kedua, Anda harus pastikan bahwa Anda memiliki produk yang unik, beda. Yang ketiga ini dan seterusnya adalah pastikan Anda menjual produk yang benar-benar optimal secara profit karena biayanya rendah. Ini akan membuat profit bisnis musiman Anda dahsyat luar biasa. Selain daripada pelayanan Anda yang maksimal tadi. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat nih, Coach ya. Baik, terima kasih sekali lagi Coach Tom atas informasi ilmunya, juga mudah-mudahan bermanfaat dan juga diberikan kesehatan selalu ya. Jadi kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya nih ya. Siap. Baik, dan ini Coach, kalau misalkan pengen bertanya langsung nih gitu ya kan, jadi pengen konsultasi yang masih bingung dengan apa yang kita sudah bahas jadi lebih intens lagi, itu bisa menghubungi kemana sih, Coach? Bisa 081312345811. Ini adalah SMS, bisa SMS. Silakan masukkan nama perusahaan dan juga email buat Anda yang ingin mendapatkan audiobook. Bisa kita berikan di sana. Atau Anda mau tanya-tanya, Anda bisa tanyakan ke sana. Dan juga bisa sharing juga nanti. Ya, kalau ada pertanyaan bisa, siapa tahu bisa diangkat juga di dalam jadi tema gitu ya. Yes. Oke, baik, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa pemirsa saksikan terus Business is Fun pada hari dan jam yang sama hanya di Niaga TV, dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.